Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril, yakni pada topik strategi dan pengembangan formula untuk sediaan steril. Formulasi pada sediaan steril ini berbeda dengan formulasi yang kita lakukan pada teknologi sediaan padat ataupun sediaan cair atau sediaan semi padat. Kenapa? Karena tidak hanya formula di situ, akan tetapi aspek sterilitas ini menuntut kita untuk berperilaku dalam formulasi sekaligus dalam proses, sehingga nanti akan menentukan keberhasilan dari performan atau kinerja suatu sediaan. Oleh karena itu, ada strategi dan pengembangan formulanya sedikit berbeda. Ada beberapa hal kritis yang perlu kita perhatikan karena beberapa hal kritis ini sangat mempengaruhi terhadap mutu dari sediaan steril. Untuk sediaan steril sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, small volume parenteral, itu sediaan yang kurang dari 100 ml, bisa berbasis larutan, bisa berbasis emulsi, bisa berbasis suspensi, atau bisa berbasis serbuk liofilisasi. Yang mana nanti serbuk liofilisasi ini akan kita gunakan dengan cara proses rekonstitusi dengan suatu media. Ada juga large volume parenteral, yakni ini adalah suatu sediaan yang memiliki volume lebih dari 100 ml, biasanya untuk nutrisi parenteral, kemudian infus antibiotik, atau sediaan yang perlu diberikan dalam bentuk pemberian yang terkontrol. Itu bisa kita berikan dalam bentuk sediaan LVP atau large volume parenteral. Oke, dalam pengembangan formula itu juga berbeda. Kenapa? Karena dalam pengembangan formula itu ada berbagai macam aspek. Yang pertama dan paling penting adalah aspek preformulasi. Preformulasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dari suatu bahan aktif, yang mana karakteristik fisikokimia ini akan sangat menentukan proses pengembangan dari suatu sediaan. Menentukan formula atau bahan tambahan apa yang dibutuhkan, kemudian menentukan desain atau pengembangan dari packaging. Beberapa hal ini nanti bisa menjadi satu kesatuan formula. Terlebih lagi nanti ada gabungan dari evaluasi dan desain atau rancangan kualitas. Karena dalam membangun formula ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Selain aspek formula, tapi ada preformulasi, kemudian ada proses pengembangan, ada formula, ada pengembangan kemasan, dan evaluasi atau karakterisasi dari suatu sediaan. Minimal untuk evaluasi kita harus mengikuti standar dari kompendia yang berlaku. Oke, dalam pengembangan formula sediaan steril ini saya sudah buatkan skema diagram pohon bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu sediaan steril. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah ada muncul satu pertanyaan, yakni bahan aktif dapat terlarut pada potensi dari sediaan yang dikehendaki atau tidak. Ini adalah satu kajian yang paling penting. Kenapa? Karena kelarutan ini nanti menentukan dari desain dan rancangan suatu sediaan. Karena sediaan steril, penggunaan secara intravena idealnya harus dalam bentuk dispersi molekuler. Jadi bahan aktif itu harus terlarut dan terdispersi dalam pembawa yang cocok. Itu nanti baru kita rancang sebagai sediaan steril yang baik. Oleh karena itu, bahan aktif di sini sangat menentukan sekali desain dan rancangan dari bentuk sediaan. Oleh karena itu, bahan aktif ini harus larut terlebih dahulu pada potensi sediaan yang dikehendaki. Misalkan, saya mau membuat injeksi teofilin 2,5%, artinya 2,5 gram dalam 100 ml. Pertanyaannya, apakah teofilin 2,5 gram ini larut dalam 100 ml?
itu akan menjadi suatu pertanyaan. Misal, saya membuat injeksi furosemid 40 mg dalam 2 mili. Pertanyaannya, apakah 40 mg ini bisa larut dalam 2 mili? Otomatis, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan data preformulasi, yakni data kelarutan bahan aktif tersebut dalam pembawa itu. Kalau kita punya data tersebut, maka bisa kita putuskan ya jika dia larut dan tidak jika dia tidak larut. Pada skema diagram pohon ini sudah saya berikan gambaran. Kalau ya berarti garisnya berwarna hijau, sedangkan kalau tidak larut garisnya berwarna merah. Bisa kita lihat bahwa garis yang berwarna hijau di sini ketika kita jawab ya, ada muncul satu pertanyaan kembali. Apakah bahan aktif ini rentan terhadap proses hidrolisis atau tidak? Jika tidak, maka solusinya yakni adalah sediaan berbasis larutan. Jadi kita bisa merancang suatu sediaan steril tersebut jika berbasis sediaan larutan itu didasarkan atas dua pertanyaan. Yang pertama, kelarutan bahan aktif pada potensi yang dikehendaki atau potensi dari sediaan tersebut larut atau tidak. Yang kedua, apakah bahan aktif ini rentan terhadap proses hidrolisis atau tidak. Kalau bahan aktif ini mudah larut atau dapat larut pada dosis atau potensi sediaan dan dia tidak rentan terhadap proses hidrolisis, maka solusi yang paling utama adalah kita desain dan kita rancang dia dalam bentuk sediaan berbasis larutan. Akan tetapi, jika nanti ternyata bahan aktif ini dapat dihidrolisis atau rentan terhadap proses hidrolisis, maka akan kita lanjutkan ke diagram pohon selanjutnya. Oke, sekarang kita beralih ketika suatu bahan aktif ini tidak larut pada potensi sediaan yang dikehendaki. Otomatis kita ada beberapa alternatif. Alternatif pertama yakni dalam fase padatan. Apakah ada dalam bentuk yang lainnya, misalkan bentuk garam, ester, hidrat, dengan karakteristik yang sama, atau karakteristik terapeutik yang sama. Jika ada, bisa kita gantikan dengan garam, ester atau hidrat, yang mana senyawa garam, ester atau hidrat ini memiliki kelarutan yang mampu meningkatkan kelarutan dari bahan aktif tersebut pada potensi sediaan. Jadi, misalkan dia bisa atau kita ganti ada penggantinya, ya kita bisa tarik garis lagi, ada pertanyaan lagi, apakah bahan aktif ini rentan terhadap proses hidrolisis atau tidak? Jika bahan aktif ini tidak rentan terhadap proses hidrolisis, maka kesimpulannya adalah kita buat dalam bentuk formulasi berbasis larutan. Dengan syarat tadi, bahan aktifnya kita gantikan dalam bentuk garam, ester, ataupun hidrat dengan efek terapeutik yang sama. Oke, jika tidak, maka bahan aktif ini salah satu solusinya adalah kita bisa modifikasi pada kondisi yang spesifik. Misalkan pengaturan pH. Jika dengan pengaturan pH ini bahan aktif mampu larut, nanti kita akan muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah bahan aktif ini rentan terhadap proses hidrolisis? Tidak. Karena dengan modifikasi pH ini bisa meningkatkan kinetika degradasi melalui jalur hidrolisis. Bisa dikatalisis oleh asam spesifik, bisa juga dikatalisis oleh basa spesifik. Oleh karena itu, setelah kita tahu bahwa bahan aktif kita itu tidak larut pada potensi yang kita kehendaki, kemudian bahan aktif ini tidak bisa diganti dalam bentuk garam, ester, ataupun hidrat, maka kita bisa ubah atau kita bisa modifikasi kelarutannya dengan menggeser pH. Dengan catatan, tidak ada reaksi hidrolisis, maka dapat diformulasi dalam bentuk sediaan berbasis larutan. Akan tetapi jika bahan aktif ini tidak bisa kita modifikasi pH, sehingga kita harus lanjutkan ke langkah selanjutnya pada diagram skema pohon
untuk formulasi sediaan steril yang kedua. Yang pertama tadi ketika kita lihat bahwa yang garis hijau, kita lihat ini untuk jalur ketika bahan aktif itu didegradasi oleh jalur hidrolisis, yakni ketika degradasi melalui jalur hidrolisis, nanti apakah ada kondisi spesifik atau penambahan bahan spesifik, misalkan antioksidan, kemudian kita tambahkan bahan-bahan stabilizer atau kosolvent dan semacamnya, atau pergeseran pH juga bisa, yang mana ini bisa mengubah kondisi dari suatu larutan tersebut. Misal larutannya tidak berbasis air murni tapi berbasis kosolvent atau seterusnya. Itu bisa kita modifikasi dengan perubahan pH ini. Nah, nanti kita simpulkan, bisa kita formulasikan dalam bentuk larutan tapi pada kondisi khusus. Akan tetapi jika dia tidak bisa, dalam catatan dia terhidrolisis melalui jalur rusak degradasi melalui jalur hidrolisis dan tidak bisa dimodifikasi pH, maka solusinya adalah kita bentuk dry solution, yakni serbuk liofilisasi, yang mana nanti serbuk liofilisasi ini akan kita formulasikan dalam bentuk lyophilized powder. Nanti sebelum penggunaan kita rekonstitusi terlebih dahulu baru digunakan. Oke, kemudian untuk jalur merah, yakni bisa kita lihat kembali ketika bahan aktif ini tidak bisa larut pada kondisi spesifik, yakni salah satunya adalah kita tambah kosolvent, surfaktan, dan kompleks, nanti bisa meningkatkan kelarutan dari suatu obat. Kosolvent itu biasanya kita tambahkan dalam pembawa. Ko itu artinya penunjang, solvent pelarut artinya penunjang pelarut. Nanti kosolvent ini ketika kita campurkan dengan pembawa air, maka konstanta dielektrik dan polaritas dari air itu akan berubah, sehingga akan meningkatkan interaksi dari bahan kita yang tidak terlarut dan menyebabkan bahan kita menjadi terlarut. Sedangkan surfaktan di sini bisa meningkatkan kelarutan dengan cara dia nanti membentuk micellar, model micellar solubilization. Jadi dengan konsep solubilisasi misel, nanti dia bisa meningkatkan jumlah obat yang mampu terlarut. Untuk kompleksasi nanti terjadi interaksi antara bahan pengompleks seperti siklodextrin, nanti bisa mengompleks senyawa-senyawa yang bersifat lipofil, sehingga mampu meningkatkan kelarutan dari suatu obat. 3 cara ini nanti jika bisa dilakukan, yakni nanti kita akan buat dalam bentuk larutan, akan tetapi dengan kosolvent atau carrier sebagai pembawanya. Perlu menjadi catatan bahwa formulasi large volume parenteral, small volume parenteral, fenomena pertama yang harus kita lihat adalah sediaan harus berbasis pada larutan. Itu adalah first choice, pilihan utama ketika kita mau mendesain sediaan steril. Yakni sediaan steril ini harus berbasis pada larutan. Oke, jika suatu sediaan ini tidak bisa stabil atau dia nanti tidak bisa terlarut dengan kondisi-kondisi khusus, misalkan solvent, surfaktan, kemudian kompleks, itu nanti kita lanjutkan ke skema yang ketiga, yakni kita ada 3 pilihan. Yang pertama formulasi berbasis emulsi, kemudian formulasi berbasis larutan minyak, dan formulasi berbasis suspensi. Perbedaannya apa? Yang pertama yang perlu kita lihat, muncul suatu pertanyaan, apakah bahan aktif ini larut dalam fase minyak? Tidak. Kalau larut dalam fase minyak, otomatis pilihannya bisa 2, yakni sediaan atau formulasi berbasis minyak atau berbasis emulsi. Kedua ini hampir sama, perbedaannya adalah pembawanya itu berbeda. Kalau formulasi berbasis minyak, itu basisnya ya minyak. Kalau misalkan dibuat sediaan steril, ada persyaratan tertentu untuk minyak-minyak yang digunakan pada sediaan steril.
Sedangkan jika menghendaki berbasis emulsi, maka nanti otomatis basis sediaan berbentuk air. Sehingga fase yang dominan adalah fase air, sedangkan minyak ini nanti akan mengandung obat yang terdispersi di dalam air. Jadi pilihannya tergantung dari tujuan terapeutiknya. Kemudian bisa kita rancang menjadi sediaan suspensi jika senyawa itu stabil dalam air. Kalau stabil dalam air, nanti kita akan buat dalam sediaan suspensi. Atau misalkan dia tidak stabil dalam air, kita buat dalam suspensi berbasis minyak. Jadi bukan suspensi berbasis air, tapi suspensi berbasis minyak. Otomatis kalau pembawa minyak kita harus berhati-hati dalam penggunaan intravena karena tidak sembarangan kita menggunakan formula berbasis minyak untuk terapi intravena. Oleh karena itu di sini pada pemilihan sediaan suspensi ini ada dua kemungkinan, dia diformulasikan berbasis suspensi dalam minyak atau diformulasikan dalam suspensi dalam air. Dengan catatan apakah dia stabil di air? Jika iya, nanti kita buat sediaan suspensi berbasis air, water based suspension, atau kita buat dalam bentuk dry suspension. Nanti kita kering bekukan, jadi sediaan nanti sudah membeku atau sudah kering menjadi serbuk lagi ketika kita memformulasikan menjadi sediaan dry suspension. Oke, kemudian untuk tahap pengembangan, untuk tahap di awal tadi adalah tahap pemilihan bentuk sediaan yang cocok dengan rancangan desain kita. Untuk tahap ini, oke. Kemudian lanjut di sini untuk tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini berbeda dengan tahap sebelumnya, yakni pada tahap pemilihan bentuk sediaan. Pada tahap sebelumnya itu sudah diuraikan bagaimana cara kita memilih bentuk sediaan atau basis dari formulasi mana yang cocok dengan rancangan atau desain formulasi sediaan steril kita. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lebih jauh terkait dengan pengembangan formula sediaan steril. Yang mana ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan formula sediaan steril ini. Yang pertama adalah drug karakteristik, kemudian solubilitas, stabilitas, dan penunjang dari formulasi. Untuk karakteristik obat, ini sangat penting sekali, jangan dilewatkan dan jangan dilupakan terkait dengan preformulasi. Karena karakteristik obat ini sangat terkait erat dengan data preformulasi. Jadi semakin spesifik atau semakin komprehensif data preformulasi, maka akan membantu kita lebih mudah dalam mengembangkan formulasi sediaan steril. Oke, karakteristik apa yang pertama yang perlu kita lihat adalah psychological behavior. Jadi behavior dari kondisi tubuh kita. Maksudnya karakteristik obat ini kita butuhkan itu didasarkan atas apa terlebih dahulu. Apakah kondisi yang diberikan ini mampu kita berikan secara intravena atau kita mau berikan secara intramuskular atau seterusnya, itu sangat menentukan dari karakteristik obatnya. Kemudian desired onset of action, jadi keinginan dari waktu mencapai efeknya. Kita pilih sediaan dia intravena berbasis larutan, kemudian intramuskular berbasis suspensi atau berbasis minyak dan seterusnya, itu didasarkan atas onset dari aksi kerja suatu obat. Jika kita menginginkan onset yang cepat, otomatis kita akan pakai dalam bentuk sediaan atau formulasi berbasis liquida. Jika kita memilih aksi yang lebih lambat, kita pilih berbasis minyak. Kemudian kalau misalkan dia pelepasannya pembentuk depot, bisa kita buat dalam bentuk sediaan suspensi. Itu sangat mempengaruhi dari rancangan desain sediaan kita. Kemudian potensi ini tidak kalah penting karena berdasarkan skema dalam pemilihan bentuk sediaan tadi, potensi ini
menentukan sekali terhadap kelarutan dari suatu obat. Apakah obat itu bisa larut pada potensi yang diinginkan? Kadang orang-orang berpikir suatu obat itu bisa larut. Dari data, dia sangat larut sekali. Akan tetapi kita tidak menghitungkan kelarutannya itu batasnya seberapa. Karena dalam kita membuat suatu formula itu ada keterbatasan volume dalam kita merancang suatu sediaan. Misalkan kita membuat sediaan injeksi ranitidin. Injeksi ranitidin juga ada batasnya dalam satu kemasan. Misalkan tidak lebih dari 2 mili atau tidak lebih dari 10 mili dan seterusnya. Jadi batasan-batasan ini sangat menentukan sekali kelarutan dari suatu obat. Jika kita mengetahui rasio antara potensi dan volume itu idealnya harus lebih kecil dibandingkan kelarutan obat tersebut pada medium yang sama. Jika rasio potensi dan volume dari sediaan itu lebih besar dibandingkan kelarutan, maka dapat dipastikan bahwa sediaan ini atau bahan aktif ini tidak bisa terlarut sempurna. Kesimpulannya apa? Nanti tidak akan lolos pengujian terkait dengan sediaan steril. Oke, setelah dari karakteristik, kita akan lanjut ke solubilitas. Jadi muncul pertanyaan, soluble? Kalau yes, langsung ke stable. Kalau no, ke bawah. Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan kelarutan atau mengubah kelarutan dari suatu senyawa obat. Yang pertama, yang paling gampang kita lakukan dan paling bisa kita lakukan adalah kita lakukan pH adjustment atau penyesuaian pH. Penyesuaian pH ini didasarkan atas karakteristik fisikokimia dari obat tersebut. Misal obat basa kita geser ke asam, obat asam kita geser ke basa. Karakteristik terkait dengan struktur molekul obat sangat penting sekali karena kita bisa tahu obat ini asam atau basa, itu kita bisa lihat dari struktur molekulnya. Jangan sampai kita salah interpretasi obatnya asam, ternyata dia malah basa dan sebaliknya. Itu nanti untuk pH adjustment akan berbeda. Karena secara prinsip, obat itu ketika pKa dari obat ini sama dengan pKa kondisi lingkungannya, maka obat itu akan terion 50%-nya. Kalau pKa ini lebih tinggi untuk kondisi senyawa asam atau lebih rendah untuk kondisi senyawa basa, nanti kita akan memiliki jumlah yang terion itu sebesar 90,9%. Apabila 2 digit di atas pKa atau di bawah pKa, nanti jumlah yang terion itu adalah 99,01%. Makanya dalam pH adjustment ini kita harus paham terlebih dahulu karakteristik dari bahan aktif kita. Jangan sampai kita salah menggeser pH gara-gara kita tidak mengenal karakteristik obat atau bahan aktif kita ini bersifat asam lemah atau basa lemah. Kemudian yang kedua, kita bisa tingkatkan kelarutan dengan pembentukan garam. Garam di sini bisa kita bentuk, kita tambahkan coformer. Nanti coformer itu akan bereaksi dengan bahan utama, yang mana nanti bahan-bahan coformer itu interaksinya dengan bahan utama ini secara elektronik atau ionik nanti akan membentuk suatu garam. Garam-garam ini akan mudah larut. Kenapa? Karena ketika mencapai air, dia akan terionisasi. Sehingga struktur yang mengalami bentuk ionisasi akan lebih mudah larut dibandingkan struktur yang dalam bentuk utuh. Oleh karena itu, salt formation ini sangat penting sekali dalam kita pemilihan bentuk garam untuk meningkatkan kelarutan atau mencari alternatif farmaseutik yang mana bisa diimplikasikan dalam formulasi sediaan steril. Kemudian surfaktan. Surfaktan ini jelas bisa meningkatkan kelarutan dan bisa meningkatkan kemampuan keterbasahan dari suatu serbuk. Pedomannya apa? Yakni konsentrasi surfaktan yang dipakai. Jika kita menggunakan konsentrasi surfaktan di bawah CMC, critical micellar concentration, maka surfaktan ini hanya dapat membasahi dari sediaan kita. Akan tetapi nanti kalau surfaktan ini di atas CMC atau dalam jumlah yang berlebih, maka akan terbentuk sistem namanya micellar
yakni nanti kelarutan ini bisa ditingkatkan dengan cara atau dengan mekanisme solubilisasi misel. Jadi obat-obat yang bersifat lipofilik yang sifatnya tidak larut nanti akan tersaring melewati karakteristik dari struktur miselnya itu. Jadi model saringannya itu berbasis pada karakteristik hidrofilik dan lipofilik dari suatu senyawa, terutama di surfaktan itu, karena surfaktan itu ada dua gugus, ada gugus yang bersifat lipofilik, ada gugus yang bersifat hidrofilik. Senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik nanti akan tergabung jadi satu pada satu kesatuan di core atau inti dari misel tersebut, sehingga akan terfilter obat-obat yang bersifat lipofil akan meningkat kelarutannya melalui mekanisme solubilisasi misel. Kemudian kita juga bisa tingkatkan kelarutan melalui teknik kosolven. Kosolven ini adalah senyawa yang bisa bercampur dengan pembawa, yang nantinya kosolven ini mampu mengubah konstanta dielektrik dari suatu campuran pembawa, sehingga polaritasnya akan berubah, interaksinya dengan bahan yang bersifat lipofilik meningkat, dan kelarutannya akan meningkat. Kemudian kompleksasi ini dengan mekanisme interaksi antara senyawa pengompleks dengan bahan aktif, yang nantinya bahan aktif mampu ditingkatkan kelarutan dengan mekanisme kompleksasi ini. Contoh bahan pengompleks yang paling banyak digunakan dalam formulasi sediaan steril adalah siklodextrin. Siklodextrin ini adalah senyawa turunan pati yang mana strukturnya berbentuk bulat. Di tengah-tengah struktur itu bersifat lipofilik, sedangkan di luar struktur itu bersifat hidrofilik. Nanti bahan aktif yang bersifat hidrofobik atau lipofilik ini akan masuk ke dalam struktur atau core dari siklodextrin ini, sehingga secara dispersi molekuler dia masuk nanti mampu meningkatkan kelarutan dari bahan aktif tersebut. Kemudian selain itu bisa kita formulasikan dalam bentuk suspensi, emulsi, atau sediaan carrier berbasis lipid lainnya. Kemudian jika sudah kita tingkatkan kelarutan dengan berbagai cara yang telah kita gunakan, ini muncul pertanyaan, apakah dia stabil atau tidak? Kalau stabil, nanti kita akan masuk ke dalam formulation support, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam formulation support, dan jika dia tidak stabil, nanti ada berbagai macam strategi atau cara untuk meningkatkan stabilitasnya. Cara yang pertama untuk meningkatkan stabilitas, yakni kita tambahkan suatu buffer. Buffer di sini adalah larutan penyangga, karena bahan aktif yang tidak stabil itu umumnya pada rentang pH yang tidak sesuai dengan pH stabilitas dari bahan aktif, sehingga harus kita geser pH-nya menggunakan buffer untuk menjaga kondisi pH agar sesuai dengan stabilitas dari bahan aktif. Kemudian pada buffer ini harus kita perhatikan sekali komponen-komponen dalam membuat buffer, jangan sampai kita salah. Misalkan kita mau membuat dapar dengan pH 6,8, dapar apa yang dipilih, otomatis kita buka kembali catatan kita terkait dengan komponen penyusun dapar. Jangan sampai dapar yang kita gunakan itu lebih dari rentang 1 di atas pH yang dikehendaki. Jadi pKa dari asam lemah itu tidak boleh lebih dari rentang 1 dari yang tertulis. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi kapasitas dari dapar. Kapasitas dari dapar ini nanti mempengaruhi apakah dapar tersebut mampu menetralisasi atau menjaga pH pada kondisi yang digunakan. Komponen yang kedua, yakni kita bisa tambahkan senyawa antioksidan. Kenapa? Karena senyawa antioksidan ini bisa mencegah peristiwa oksidasi, yakni peristiwa yang dikatalisis oleh oksigen, sehingga bahan aktif itu bisa teroksidasi. Antioksidan ini kita tambahkan biasanya senyawa-senyawa yang memiliki potensial reduksi yang lebih rendah dibanding senyawa
bahan aktifnya, sehingga dia akan mengalami peristiwa oksidasi terlebih dahulu dibandingkan bahan aktifnya, dan mencegah bahan aktif ini terdegradasi. Beberapa komponen antioksidan dalam formula misalkan vitamin C, vitamin E, sodium metabisulfit, sodium sulfit, itu bisa kita aplikasikan dalam suatu sediaan steril. Kemudian setelah antioksidan, kita juga bisa tambahkan chelating agent. Chelating agent ini adalah bahan yang mampu mengikat logam, di mana logam ini akan menjadi katalisis dalam peristiwa oksidasi. Makanya ketika logam ini kita ikat, maka nanti katalisis reaksi oksidasi bisa diturunkan. Contoh bahannya anti chelating agent secara sederhana bisa kita gunakan asam sitrat atau NADTA dan seterusnya. Kemudian bahan pengawet preservatif ini sangat penting sekali, terutama untuk sediaan bukan single dose tapi multiple dose, dan tidak digunakan untuk sediaan intravena, intramuskular atau intradermal dan sejenisnya, karena tidak boleh digunakan secara parenteral. Akan tetapi formulasi dalam bentuk sediaan tetes mata yang digunakan dalam dosis multiple dose umumnya kita tambahkan preservatif atau pengawet. Kemudian dry powder kita buat dalam bentuk sediaan serbuk di filling kemudian nanti direkonstitusi, bisa juga dalam bentuk lyofilisasi yang nantinya pada tahap proses pembuatan ini harus melibatkan adanya sistem cairan. Jadi padatan kita larutkan, kita sesuaikan pH-nya, nanti kita atur tonisitasnya, baru nanti kita lyofilisasi sehingga sediaannya menjadi lebih stabil, atau bentuk sediaan suspensi yang mana lebih stabil dibandingkan sediaan larutan jika dia terlarut. Oke, setelah aspek stabilitas terpenuhi, maka ada beberapa perhatian yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah biological consideration. Ini adalah faktor dari aspek biologis. Ada tonisitas. Tonisitas ini akan mempengaruhi tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga idealnya ketika kita memformulasikan suatu sediaan steril itu bersifat isotonis, artinya tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik tubuh. Jika sediaan yang kita rancang tekanan osmotiknya lebih tinggi dibandingkan sediaan kondisi di dalam tubuh kita, maka tubuh kita atau sel-sel darah merah kita akan mengalami krenasi karena larutan kita bersifat hipertonis. Jadi nanti air dalam sel-sel darah itu akan keluar, kemudian selnya akan mengkerut. Sifat ini akan bersifat irreversible. Jadi dia akan kembali lagi ke dalam bentuk semula jika tekanan osmotiknya sudah mulai turun kembali. Akan tetapi ketika tekanan osmotik yang kita rancang itu ternyata di bawah dari tekanan osmotik tubuh, maka air ini akan bergerak dari luar sel darah merah, yakni dari sediaan kita akan menuju ke dalam sel. Nantinya bisa terjadi hemolisis. Kenapa? Karena sel-sel darah merah kita itu akan terlalu banyak dimasuki oleh cairan untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dari luar dan dari dalam. Oke, sehingga pada proses ini harus kita waspadai dan kita harus benar-benar perhitungkan dengan seksama bahwa tonisitas ini sangat penting sekali berkaitan dengan biological aspek. Untuk hemolisis ini umumnya disebabkan karena sediaan kita bersifat hipotonis. Jadi pada formulasi yang bersifat hipotonis itu dapat berakibat hemolisis. Sedangkan flebitis, yakni kemerah-merahan pada tempat injeksi, bisa juga disebabkan karena sediaan kita ini bersifat hipertonis. Yang perlu kita perhatikan lagi, yakni terjadinya pengendapan ketika proses injeksi. Kenapa? Karena formulasi pada
sediaan kita itu bisa kita modifikasi pH, kemudian bisa kita modifikasi dengan pembawa yang lainnya. Akan tetapi pada kondisi tubuh, pH itu adalah pH pada kondisi tubuh 7,4 dan kondisinya adalah cairan tubuh pembawanya pure air. Sehingga ketika kita injeksi harus kita waspadai jangan sampai terjadi pengendapan. Kalau nanti terjadi pengendapan, konsekuensinya endapan ini akan mampu menyumbat pembuluh darah kapiler sehingga nanti akan berakibat fatal. Selanjutnya yakni nyeri ketika proses injeksi. Jadi ketika kita menginjeksikan sediaan yang kita rancang ternyata terasa nyeri, itu biasanya disebabkan oleh sediaan yang bersifat hipertonis. Sediaan yang bersifat hipertonis ini akan menyebabkan rasa nyeri. Bagaimana cara mengurangi rasa nyerinya? Ada dua cara sederhana ketika proses administrasi. Yang pertama, kita administrasikan secara perlahan, jadi tidak langsung tapi pelan-pelan. Yang kedua, kita bisa sedikit memberikan pijitan ringan pada tempat daerah sekitar tempat injeksi, nanti bisa membantu pengenceran oleh cairan tubuh sehingga rasa nyeri akan sedikit berkurang. Jadi beberapa aspek biologi ini perlu diperhatikan dengan seksama. Tujuannya apa? Tujuannya ini nanti sebenarnya ini untuk mengoptimalkan proses terapi dan mengoptimalkan keterimaan pasien. Oke. Pada aspek biologi ini yang paling dominan dan paling penting adalah aspek tonisitas. Itu yang paling perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tonisitas nanti ketika waktu formulasi harus dihitung secara seksama apakah sediaan kita itu hipertonis atau hipotonis. Untuk sediaan injeksi dengan volume kecil itu diperbolehkan, hipertonis boleh, tapi kalau hipotonis tidak boleh. Akan tetapi untuk sediaan injeksi dalam volume besar, large volume parenteral seperti infus dan nutraceutical itu tidak boleh kita rancang dalam sediaan yang hipertonis ataupun hipotonis. Jadi sedapat mungkin dia isotonis karena diberikan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Kemudian aspek selanjutnya yakni manufacturing consideration. Kita harus pahami juga bahwa kompatibilitas itu sangat penting sekali. Kompatibilitas ini yang paling utama adalah bahan aktif dengan bahan tambahan. Jadi di sini kita pilih bahan tambahan yang kompatibel dengan bahan aktif. Jangan dibalik, bahan aktif yang kompatibel dengan bahan tambahan tidak. Tapi bahan tambahan ini harus kompatibel dengan bahan aktif. Karena bahan aktif di sini kita akan formulasikan dalam sediaan steril, maka bahan tambahan ini harus mampu mengikuti karakteristik dari bahan aktif. Jangan sampai dibolak-balik. Terutama diluent, itu bahan pengisi, kemudian kontainer, administration sheet ini alat pemberian, kemudian instrumen ini alat pembuatan, dan membran sterilisasi. Harus memiliki kompatibilitas yang bagus dengan bahan atau formula kita. Jangan sampai diluent kita ini kompatibel, kontainer kita kompatibel, ternyata fluid injeksi kita tidak kompatibel atau bahan yang kita gunakan tidak kompatibel dengan bahan yang ada pada split shearing atau split injeksi. Itu sangat berbahaya sekali. Apalagi tidak kompatibel dengan material atau peralatan yang digunakan dalam produksi atau pada proses pembuatannya. Atau pada membran sterilisasinya, karena membran sterilisasi ini sangat spesifik sekali. Larutan berbasis apa, kemudian arah dari membran juga harus diperhatikan, jangan sampai kebalik. Itu sangat penting sekali. Kemudian stabilitas ketika proses pemberian terkait dengan sifat fisikokimia dan mikrobiologi itu juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena stabilitas ini sangat mempengaruhi dari performan atau kinerja dari suatu sediaan. Kemudian cara sterilisasi ini sangat penting sekali. Apakah kita menggunakan terminal sterilization atau kita menggunakan teknik aseptis? Ini tergantung dari stabilitas dari bahan aktif. Kemudian integritas dari wadah dan fotolisis. Kita memilih wadah ini amber glass
atau yang bening itu berbeda. Kalau bahan kita ini rentan terhadap fotolisis, maka kita pilih dalam bentuk amber glass. Akan tetapi kalau bahan kita bersifat stabil terhadap fotolisis, ya kita pilih gelas dalam water lamp gas biasa yang warna bening bisa. Kemudian wadah kita harus kuat integritasnya, jangan sampai baru disenggol sudah pecah. Karena sediaan steril itu biasanya berbasis larutan, oleh karena itu ketika formulasi sediaan berbasis larutan ini harus kita perhatikan integritas dari wadahnya. Jangan sampai terjadi leaching, komponennya itu keluar dari wadah, keluar di sediaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada strategi dan pengembangan formulasi sediaan steril. Nanti kita akan lanjutkan pada formulasi sediaan steril berbasis larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.